bagaimanakah cara dakwah yang benar sesuai dengan manhaj salaf untuk diterapkan dalam lingkungan tempat tinggal kita. Sementara kita belum cukup ilmu untuk berdakwah, namun kita melihat kemungkaran itu terjadi. Pertama, kita harus mengetahui bahwa dakwah atau memerintahkan yang ma'ruf dan munkar ada dengan dua macam cara. Cara yang pertama secara terperinci. Tentunya ini membutuhkan ilmu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cara yang kedua secara garis besar atau global atau mujmal. Seperti saudara melihat seorang muslim, saudara-saudara tidak sholat, meninggalkan sholat. Saudara berdakwah kepada dia, wahai saudaraku, tegakkanlah sholat, karena Allah telah wajibkan kita untuk mendirikan sholat 5 kali dalam semalam. Itu dakwah bukan? Dakwah. Tetapi secara garis besar. Ketika saudara kita bertanya, baiklah, tapi tolong terangkan kepada saya secara terperinci hukum-hukum sholat. Saudara jawab, ini bukan bagian saya. Mari saya tunjukkan satu kitab agar saudara belajar tentang tata cara kaifiyah sholat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Atau kita tanyakan kepada ahlinya. Begitu. Itu salah satu contoh. Yang bertanya melihat kemungkaran, kalau dia ada mengetahui sedikit rinci, maka dia gerakkan atau dia membawakan kitab. Ya. Yang kedua, dakwah di dalam Islam harus memenuhi beberapa persyaratan. Saya sebutkan. Pertama, dia harus berilmu, tahu apa yang dia dakwahkan. Orang itu harus berilmu. Ayat yang tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Ilmu. Yang kedua, dia mengetahui siapa yang dia dakwakan. Beragam. Tahu mad'unya orang yang diajaknya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabb dengan cara hikmah. Dengan pelajaran yang baik, dengan jidal berdebat dengan mereka dengan cara yang paling baik. Tingkatan manusia bermacam-macam. Harus tahu seorang dai pada siapa dia berbicara. Yang ketiga, apa yang harus dia dakwakan terlebih dahulu. Oleh karena itu dari syarat yang kedua, dia mengetahui umat penyakitnya dan bagaimana cara menyembuhkannya, tingkatan-tingkatannya, dari caranya berpikir dan lain-lain. Yang ketiga, apa yang harus dia sampaikan terlebih dahulu di tengah-tengah kaum yang tidak mengerti tentang jin kecuali nama saja, kecuali mengikuti agama bapaknya. Dan alhamdulillah Islam bukan kufur, bukan agama kufur, tapi tidak mengerti tentang din, maka dijelaskan tentang usuluddin, dasar-dasar agama, dijelaskan tentang manhaj. Yang keempat, memberikan banyak kemudahan kepada manusia sesuai dengan syariat Islam.
mudah dan memberikan kemudahan selama hal itu tidak mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Inna ad-dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sesungguhnya agama ini mudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Khususnya berhadapan dengan orang-orang umum, orang-orang awam yang belum mengerti tentang dinul Islam. Karena dinul Islam adalah fitrah bagi manusia. Fitrah. Yang kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia lahir atas dasar fitrah. Dan manhaj salaf, itulah Islam yang hakiki, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Apakah yang selain manhaj salaf bukan Islam? Tidak. Islam, tetapi telah dicampuri dengan berbagai macam kekotoran, khurafat, syirik, bid'ah, ta'ayyul dan lain-lain. Bahkan sebagian yang menasabkan, menyandarkan diri kepada Islam telah keluar dari Islam. Seperti ajaran Ahmadiyah Al-Qadiani dengan Nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad. Menasabkan diri kepada apa mereka? Kepada Islam. Tapi Islam melepas diri dari mereka. Mereka telah keluar dari Islam. Karena mengaku ada Nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf wakil Islam. Islam. Kata Imam Al-Barbahari di awal kitabnya, Kitab Sunnah, syarah apa dia? Syarh Sunnah. Dia kata Al-Islamu huwa sunnah, wa sunnah hiya al-Islam. Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam. Jadi dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fitrah. Setiap dakwah salafiyah, dakwah tentang manhaj salaf didakwakan kepada manusia, maka manusia akan mengikutinya. Karena ini fitrah yang ada pada Islam. Karena itu dakwah salafiyah berkembang ketika manusia tahu tersebar di dunia Islam pada hari ini. Karena apa? Dia fitrah. Kalau didakwahkan dengan benar, dengan ilmu, dengan penuh kesabaran. Yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan. Islam mudah agama. Islam agama yang mudah, tidak sulit. Menjalani Islam tidak sulit. Tidak ada yang merasa sulit dari Islam kecuali dua golongan manusia, yang tidak ikhlas dan yang tidak tahu. Saudara mungkin ingat, sering saya ulang-ulang kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang berbicara dalam salat. Dia mendengar orang yang bersin ketika salat mengucapkan alhamdulillah, dia jawab yarhamukallah, padahal tidak boleh. Kemudian diberi isyarat oleh sahabat dengan mata-mata mereka, malah dia berbicara. Langsung berbicara dan mengatakan, kenapa kalian melihat aku, melihatiku? Diperingatkan oleh sahabat dan seterusnya. Selesai salat diajarkan oleh Rasulullah. Ini mau'idhah hasanah. Sehingga Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, saya belum pernah melihat guru yang lebih baik dari Rasulullah. Dia merasa akan dimarahi. Tidak, diajarkan. Salat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Itu orang Arab mempergunakan bahasa Arab, tetapi bukan lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah dalam salat. Tetap tidak boleh. Apalagi sholat pakai bahasa Indonesia. Muawiyah bin Hakam orang apa? Muawiyah bin Hakam As-Sulami orang Arab. Tulen 100%. Dia ngomong ketika itu dengan bahasa apa? Bahasa Betawi.
bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Padang, bahasa Batak. Enggak, bahasa Arab. Kata Nabi SAW, salat ini tidak boleh dicampuri dengan perkataan manusia. Harus dengan lafaz yang Nabi ajarkan. Sampai ke Indonesia ini sebagian baru-baru ini kita dengar ada orang sholat pakai bahasa Indonesia, lebih khusyuk katanya. Subhanallah, siapa saja yang menjauh dari sunnah Nabi SAW pasti dia akan kesulitan, payah. Siapa bilang lebih mudah dengan bahasa Indonesia? Lebih sulit, lebih capek, dan lebih payah, lebih berat menghafalnya. Kalau kita hafalin surat Al-Baqarah dengan bahasa ini mudah. Coba saudara hafalkan terjemahannya. Hafalkan 286 halaman. Kita bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, Alif Lam Mim Dzalik. Mungkin tidak berapa lama kita hafal, asal terus rutin. Apalagi anak-anak kita hafal. Coba suruh hafalin terjemahannya. Kalau dia sholat pakai bahasa Indonesia, suruh habis Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Ada biasa terjemahan, Allah yang tahu. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan baginya, menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada perkara yang gaib, dan seterusnya dan seterusnya. Capek tidak? Capek. Ini azab. Ya, memudahkan, memberikan kemudahan tentang Islam. Tapi tentunya harus memiliki ilmu yang cukup. Kalau belum, maka tingkatkan keilmuan kita.